Shalom, selamat pagi saudara-saudari semua yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berkumpul bersama pada pagi hari ini di dalam acara Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di surga yang baik, Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami, karena sungguh dengan kekuatan kami tidak mungkin kami bisa menghadapi tantangan yang begitu hebat di hari-hari ini. Kami serahkan renungan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam kami merenungkan firman-Mu, ada jalan keluar, ada penghiburan, ada harapan baru di dalam hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, tema yang diberikan adalah sekolah lagi. Sebelumnya, marilah kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh salah satu anak sekolah minggu, adik Aksela. Silahkan adik Aksela. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Sekolah lagi. Sebuah video di YouTube mengisahkan ketika sekolah dibuka kembali secara tatap muka. Guru tidak mengenali lagi wajah murid-muridnya setelah lama belajar melalui online. Sekolah tatap muka ternyata memberi kesan tersendiri. Tuhan Yesus berpesan kepada para pengikutnya untuk menjadi saksi Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang mau diselamatkan, mengajar mereka seperti yang telah diperintahkan Tuhan. Menjadi pengikut Kristus harus mau belajar. Logikanya, seorang bisa menjadi pintar jikalau ia belajar. Belajar bisa dari pengalaman, tetapi juga dari ilmu yang diajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan apa yang diperintahkan Bapanya. Hidupnya di dunia antara lain untuk mengajar. Apakah kita sudah memanfaatkan pengajaran yang diberikan Tuhan kepada kita? Baptisan bukan tiket masuk surga. Seseorang yang telah dibaptis harus mau belajar supaya makin hari makin bertambah pengetahuan iman dan pengalamannya dengan Tuhan. Tanpa mau belajar, maka menjadi pengikut Kristus ibarat orang yang termangu-mangu diam dan keheranan melihat kuasa Tuhan yang terjadi pada diri orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar dari Tuhan. Pelajaran dari Tuhan tidak sukar. Tidak perlu orang yang sangat pintar atau orang yang cerdas atau orang yang ber-IQ tinggi. Yang dibutuhkan ternyata bukanlah kepintaran, tetapi tekad, semangat, dan juga kedisiplinan.
Di dunia ini tidak ada orang bodoh karena tiap-tiap orang dikaruniai kepandaian dari Tuhan. Yang ada ialah orang yang tidak mau menggunakan kesempatan untuk belajar. Orang-orang yang tidak mau adalah orang-orang yang punya tujuan lain yang lebih penting, atau punya impian-impian lain yang dirasa jauh lebih penting daripada Tuhan. Karena kalau kita ingat kembali, jikalau kita mencari kerajaan Tuhan, maka selebihnya akan diberikan kepada kita. Anak-anak belajar mulai dari taman kanak-kanak, bukan tiba-tiba masuk SMA. Belajar juga dimulai dari yang sederhana, kemudian meningkat, dan harus ada niat dan juga kedisiplinan. Harus ada tekad yang kuat di saat kita memperbaharui iman, di saat kita melangkah untuk memiliki iman yang jauh lebih kuat lagi. Karena iman yang lebih kuat, iman yang lebih tinggi, pasti juga memiliki tantangan yang lebih besar. Setiap kita berhasil melalui tantangan itu, maka kembali lagi kita akan dihadapkan oleh tantangan yang jauh lebih besar lagi. Semuanya itu berkesan tidak ada habisnya, namun itulah yang kita nikmati hingga pada saat ini. Karena Kristen adalah gaya hidup di mana kita berubah, terus diubah menjadi lebih baik dan semakin baik, sehingga kita bisa memiliki sifat Kristus yang ada dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah Anda termasuk orang Kristen yang mau sekolah lagi di sekolah Tuhan? Silahkan renungkan jawaban Anda di dalam doa penutup pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berikan waktu kepada kami untuk berpikir kembali bahwa mengikut Engkau adalah sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Namun kami percaya Tuhan, jikalau kami tidak sendirian, karena ada tangan Tuhan yang kuat untuk selalu menopang kita. Ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mohon ampun jikalau kami masih selalu saja melakukan banyak kesalahan Tuhan, atau kami sering malas, atau kami sering tidak disiplin. Namun kami percaya kami selalu akan berusaha untuk memperbaiki diri kami, untuk memiliki niat dan tekad yang kuat dan kedisiplinan di dalam kami belajar bersama-Mu, di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudari semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati.